Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah. Sebentar Bu, ya maklum ini ada kendala sinyal dari tadi nih. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tankhalu bihil uqada wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, agak telat masuknya. Ini enggak tahu ini kenapa ini yang satu ini kok susah banget masuk ini. Ya. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, ya. Nikmat panjang umur. Masya Allah. Kumaha itu. Iya. Masya Allah. Bangun jam 00 bukanlah perkara gampang, saudaraku. Ya. Kemudian mandi, kemudian sholat tahajud, kemudian tilawatil Quran. Ya. Ketika kita sudah tilawatil Quran tengah malam, ayah bunda, itu nggak terasa. 1 jam, 2 jam itu nggak terasa. Karena kita fokus. Target hajat biasanya lenyap. Hutang lenyap, hilang semua itu. Ya. Kenapa? Itulah kuasanya Allah. Yang kita ingat tuh di saat pertama doang tuh, ya. Sebelum kita ngaji tuh terucap, ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah. Ya Allah berikan saya rezeki yang berlimpah ruah. Ya Allah kabulkan hajat-hajat saya. Itu biasanya yang pertama. Ya, pertama itu. Tapi setelah Al-Qur'an kita buka, ya, kemudian kita mengaji, itu hilang semua itu. Biasanya hilang tuh. Hutang hilang, hajat hilang. Ya, target dunia tuh hilang semua. Yang ada cuma kenikmatan. Nah, ada yang ngerti kan maksudnya kenikmatan, Bunda ya. Kenikmatan itu kan jangan sampai diartikan negatif ya. Kenikmatan itu gini loh, maksudnya hati kita yang ngaji itu hati kita, bukan hanya sekedar bibir yang a i u-nya turun naik bibir kita, lidah kita, bukan. Tapi di sini tuh batin kita nikmat sekali. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sudah antum rasakan,
Kalau ini Bapak Ibu sudah rasakan, ya, ya, berarti saya berhasil untuk menularkan ilmu yang saya terima dari guru saya. Karena tidak semua orang berhasil seperti ini, Bunda. Ya. Banyak orang ngaji tapi gundah. Banyak orang yang tilawat tiap malam tapi masih, ya mohon maaf ya, keesokan harinya masih nyari hutang ke sana, masih pinjol. Bahkan boleh jadi masih judi online. Ya. Kenapa? Karena bibirnya aja yang ngaji, bibirnya doang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi di ininya tuh nggak nyampe tuh. Pikirannya masih dirasuki dengan hal-hal yang negatif. Nah, gitu. Inilah kenapa Aris Alwi selalu mengajak jamaah semua untuk mengenali Al-Quran tengah malam. Tujuannya apa? Agar konsentrasi. Ya. Kalau siang itu godaannya banyak, suara, bising, segala macam ya. Panas lagi. Ya. Tapi coba sekali-kali bangun tengah malam. Nanti bukan hanya sekali-kali, tapi setiap kali, bahkan setiap malam. Alhamdulillah, Pondok Sehat Malomo melalui program privat tahajud pesantren online sudah berjalan 449 malam. Ya. Ini di luar dari yang tidak siaran. Di luar dari nggak siaran ini. Ya. Ini 449 itu yang siaran, yang ada live streamingnya. Di luar dari nggak siaran itu kalau nggak salah kemarin di Saudi, ya, waktu saya umroh, itu kan nggak kehitung. Kemudian di Sulawesi kemarin beberapa hari nggak kehitung. Waktu saya ceramah di Riau, nggak kehitung. Kemudian saya pernah juga ceramah waktu itu di Ternate, nggak kehitung. Kemudian ceramah lagi di Ambon, nggak terhitung. Itu selama 1 tahun terakhir itu. Jadi 449 hari ini yang tercantum di judul, itu hanya yang terhitungan yang sifatnya ikut live streaming. Nah, Masya Allah. Kebayang nggak kira-kira Bunda? Artinya kita ini udah berapa hari, ya. Boleh jadi kita udah hampir 500 hari sudah. Masya Allah. Nah, di Riau di mana Ustadz? Di Tembilahan. Ya, di Riau itu di Indragiri Hilir. Waktu itu saya sama Pak Bupati langsung. Ya. Di kilo 5, di kilo 8, di Parek 17. Gitu. Itu udah saya lakukan semua itu. Ya. Allahu Akbar. Yuk, saudaraku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama ya membuka pola pikir kita. Jangan lagi kita sia-siakan hidup kita ini. Ya. Jangan lagi kita anggap remeh-temeh. Kita nggak tahu. Ya. Sampai kapan Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menganggap dirinya sehat-sehat, tiba-tiba dikasih sakit, sehingga ibadahnya nggak maksimal. Ya gitu ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saya minta izin. Bapak Ibu, barusan saya balas Viti. Ya. Ini saya geleng kepala. Dan ternyata komen ini baik di Facebook maupun di
TikTok. Pak Ustadz, bagaimana nih? Saya sudah mengamalkan amalan yang dari Pak Ustadz. Tapi kok Allah belum juga ngasih saya rezeki? Ya, kebayang nggak kira-kira tuh? Pemahaman saudara-saudara kita yang berpemahaman seperti ini. Saya anggap ini adalah fatal. Saya khawatir Allah marah. Ya, kenapa? Berarti apa yang Allah berikan selama ini kita nggak mensyukuri sehingga kita menganggap Allah belum beri rezeki. Ya semakin jauh terkabulnya doa. Bukannya terkabul, malah nggak terkabul. Kenapa? Ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la'adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Hati-hati. Ayat 6 ya. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kalimat seperti ini kita ungkapkan, kemudian sampai di hati kita merasa kecewa, maka saya khawatir dalil ini akan berlaku. Inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami. Mari kita betul-betul masukkan dalam relung sanubari kita bahwa rezeki itu bukanlah hanya sekedar duit. Bukan hanya sekedar harta. Ini yang sangat keliru ini. Maaf Bapak Ibu, ya mohon maaf ya. Kalau mindset kita, ya, pola pikir kita ini, ya menganggap rezeki itu hanya berbentuk barang, berbentuk harta, ya, maka hidupmu akan tersiksa. Hidup kita akan tersiksa. Kenapa? Karena syahwat nafsu kita ini enggak terbendung. Melihat kiri kanan, selama mata dibuka, maka syahwat itu nggak pernah berhenti. Nafsu kita. Ya. Ini bukan birahi ya, tapi syahwat nafsu dunia kita. Ya. Kita melihat tetangga kita memiliki mobil mewah. Tentunya kita kepanasan itu. Kita melihat, ya mohon maaf ya, saudara-saudara kita memiliki HP baru, HP mahal. Kita semakin uring-uringan. Kenapa? Karena targetnya tadi dianggapnya rezeki itu hanya berbentuk harta, berbentuk barang, berbentuk duit. Nah, mereka lupa. Ya, lupa dia. Nah, lupai. Maka dah malampemu kasih sungai kue, ulema mandre. Mana yang nanti pohon gitu ya, hilaf naon. Masih kena bisa narik napas. Masih kena bisa makan. Ya. Bapak Ibu, kita saat ini ayah bunda, makan kita bilang begini, mau makan apa ya? Kan coba saya tanya nih sekarang nih, jujur, ngomong jujur nih, ya. Seluruh santri saya maupun jamaah saya munajat di Door Pintu Langit, ya. Mari kita berbicara jujur. Apakah saat ini kita kalau mau makan mengatakan, saya mau makan apa ya? Ya.
Coba, deh mau makan apa ya? Enaknya makan apa ya? Biasanya begitu tuh. Ya. Iya kan? Tapi coba tanya saudara kita di luar sana itu, ya. Boleh jadi mereka tidak mengatakan saya mau makan apa ya, tapi makan apa adanya. Makan apa aja deh. Nah, ini kalimat yang hampir sama tapi sangat bertentangan. Satu yang mengatakan saya pengen, satu lagi alhamdulillah. Begitu kalimatnya. Yang satu pengen, arti pengen itu kan nafsu, nafsu tuh. Ya. Tetapi yang satu lagi apa? Syukur. Ya. Nah, begitu Bunda. Nah, ini wahai saudaraku, siapa yang komen tadi ya? Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah. Saya minta kalau saya ngasih nasihat kayak gini, mohon diterima dengan baik. Saya hanya ingin merubah pola pikir antum. Saya hanya ingin merubah ya pikiran kita semua. Ya, agar jangan salah berpikir. Ya, gitu ya. Karena kalau seandainya ini nggak ada yang bimbing, nanti kita akan kufur nikmat. Kita akan kufur nikmat. Ya. Nah, kalau seandainya udah kufur nikmat, apa yang terjadi, saudaraku? Allah nggak redho nanti. Apa yang kita lakukan itu nggak bakal dapat redonya Allah itu. Kenapa? Karena Allah marah. Ya. Sementara kita ini munajat gedor pintu langit, tahajud, ya privat tahajud, santri online, kita udah empot-empotan, udah mati-matian berjuang bangun jam 00. Kita bangun jam 00, kita mandi, kita tahajud, kita tilawah, kita bersolawat, kita berzikir, kita berdoa, bayangin tuh. Ya. Nah, tiba-tiba konsep pikiran kita, ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah tilawah, saya sudah ini, saya sudah itu. Kok Allah belum ngasih saya rezeki ya? Nah, ini yang sangat keliru, saudaraku ya. Mari kita bersyukur. Allah Maha mengetahui, saudaraku. Allah Maha menatap. Allah Maha melihat. Allah Maha menyaksikan. Apa yang kita tunaikan hari ini, detik ini nih, kita sedang live streaming begini, Allah tuh tahu. Ini si Aris live streaming untuk dapetin gift atau untuk betul-betul menularkan ilmunya. Kan begitu. Kalau seandainya saya ceramahnya ini atau tausiahnya atau live streamingnya ini hanya semata-mata untuk mendapatkan gift, kayaknya saya udah bangkrut. Ya, saya udah bangkrut. Karena yang ngasih gift itu berapa sih? Yang rajin ngasih gift itu siapa coba? Berapa biji? Bu Sri, Bu Ani Pelangi, Pak Nanang, ya. Ini yang kalibernya kaliber ratusan ya, ratusan gift ya. Saya sampai hafal. Tapi pernah nggak saya protes kepada yang nggak pernah ngasih gift? Udah, nggak saya ngasih gift, nggak usah ikut. Nggak pernah. Kenapa? Karena nawaitu Al-Fakir Aris Auli mengadakan namanya live streaming ini bukan cari itu. Tapi yang saya cari adalah redho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah saya ketemu dengan Bapak Ibu, santri-santri, para jamaah, online, semua ini online loh ini. Ya. Apa yang saya ketahui, kemudian diimplementasikan. Bahkan tadi ada jamaah, Pak Ustadz, saya minta keikhlasan, keredoannya, angkat saya menjadi muridmu Ustadz, agar supaya ilmunya berkah. Saya bilang, tidak perlu saya ucapkan. Tak perlu saya ucapkan, saya angkat kamu jadi murid. Enggak, itu nanti sombong pula saya nanti. Enggak mau saya. Intinya jalankan apa yang saya sampaikan. Sami'na wa ata'na istajib du'ana ya Allah. Gitu.
Ketika kita mendengar, ketika kita taat, insya Allah doa kita mustajab. Nah gitu aja. Jadi nggak usah saya vulgar. Yo, mana ini belum minta ijazah, ini belum. Pernah nggak saya minta? Ayo, minta ijazah ke saya. Nggak pernah. Saya cuma bilang, ajastukum, saya mengijazahkan ke kalian semua, ke antum semua, terima, qabil tuh. Selesai. Gitu. Tak perlu ke rumah bawa ayam hitam, pulut hitam, jarum hitam, benang hitam, nggak perlu. Ya. Walaupun ilmu yang saya ambil ini, 4 tahun saya mondok di Sukabumi, tentunya prosesnya tidak semudah kayak saya nularkan ilmu ke antum, nggak semudah itu. Ya. Apa yang saya kasihkan ke Bapak Ibu semua saat ini tidak semudah di saat saya ambil di guru saya. Waduh, perjuangannya dulu. Nggak ada namanya online begini. Ya. Hujan-hujan, panas terik, ya, macet, datang ke guru. Ya. Sowan langsung, cium tangan, ya, nerima. Dia duduk beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah, sembari bersimpuh saya minta keberkahan beliau. Ya, itu cara dapetin ilmu itu di zaman saya dulu tuh, sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan sudah canggih modern ini, ya. Tinggal live streamingnya berjalan. Pak Ustadz saya minta ilmu ini, ya silakan diamalkan. Nah, yang repot itu kalau hanya gambar, tulisan. Antum minta sama tulisan ijazah, antum minta gambar sama minta ijazah sama gambar, itu agak repot itu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita ini kan bertatapan langsung ini, ya. Wajah saya ini Bunda wajah asli loh ini. Nggak ada setting-settingan, nggak dibuat jelek, nggak dibuat ganteng. Beginilah adanya saya. Ya Allah. Yang pernah melihat wajah saya langsung, ya inilah adanya. Ya. Siapa yang pernah ketemu sama saya? Ya. Inilah adanya. Nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Gitu. Misalnya hidungnya dimancungin dikit, nggak ada. Nggak bisa itu. Memang beginilah. Ya. Atau mungkin ya inilah adanya saya. Nah, makanya apa yang saya sampaikan diamalkan, ya. Diamalkan ayah bunda ya. Diamalkan. Jangan sampai apa yang saya sampaikan terlalu banyak pertimbangan. Apalagi kalau sudah nanyakan dalil. Dalilnya mana ini? Wah, itu agak repot sudah. Itu repot sudah. Ya. Kalau sudah bertanya kayak gitu, jawaban saya sederhana. Saya rasa saya dapat ilmu ini dari guru saya. Guru saya jauh lebih mulia. Guru saya jauh lebih pintar dari yang bertanya dalil. Nah, gitu. Ya kalau bertanya ke saya, ya saya masih yang fakir. Saya fakir ilmu. Nggak bisa saya jawab. Ya, tapi saya cuma bilang, saya dapat ilmu ini dari guru saya. Tapi nggak ada berdalil ini. Bapak Ibu, ya. Ini udah sering saya sampaikan ya. Nggak apa-apa diulang lagi, Bu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ke kondangan, kalau kita ke hajatan, ya, Bapak Ibu masuk aja tuh, ambil nasi, ambil rendangnya, ambil cincangnya, ya, ambil apa namanya, makanannya yang enak situ. Nggak usah ditanya lagi, ya. Ini ayam negeri apa ayam putih ini? Ini ayam negeri apa ayam kampung? Nggak usah ditanya lagi, ya. Karena juru masaknya, chefnya pasti udah profesional, gitu. Jangan ditanya lagi, ini rendangnya, ini sapinya sapi limosin apa sapi Kupang ini? Atau sapi Sumatera? Nggak usah ditanya lagi. Ya. Yang jelas makanannya enak dan halal. Udah selesai, nikmati saja. Kenapa? Karena guru kita itu tentunya udah dalam kajian dan ilmu mereka tuh jauh lebih tinggi dibanding kita. Kenapa kita sok pengen tahu gitu. Nah, yang ngantuk, ayo cuci muka dulu, ya, selawat, ya.
Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya kalau bicara ngantuk ya ngantuk, Bu. Makanya saya dibilang ini mah apa ya, live streaming agak rada-rada gelo cenah. Aya wae anu nyerang tah. Jang naon manes ya teh cenah. Nya siaran langsung live stream jam 3 saha anu nonton. Ya. Teucreuk cenah. Alhamdulillah ribuan atuh nonton ieu mah. Ya. Kan semuanya kan udah ada fak-faknya masing-masing ya Bunda. Ya. Ada semua masing-masing. Nah, kita masing-masing ini jangan saling senggol, biarkan aja. Ya. Mereka mungkin lagi larut dalam live streamingnya memperlihatkan auratnya, monggo silahkan. Ya. Mungkin ada juga mereka yang live streamingnya memperlihatkan kelucuannya, mangga silahkan. Itu kan bebas kita. Ada juga yang sedang bersolawat, ada jam segini tuh. Ada yang sedang ngaji, silahkan. Ya. Ari abdi mah benten deh atuh. Ya, ngaji entos ya teh atos ngaji. Ya, ayana tinggal sampaikan pesan-pesan kebaikan. Ya. Ya. Aya pesan-pesan. Ada yang jualan ya Bu Rini. Ya, aya anu jualan teh. Ya, dari jam 7 malam sampai jam 1 dini hari aya jualan wae. Walaupun penontonnya cuma 1-2. Ya. Ya, jualan aja terus. Ya. Itu kan kita beda-beda versi. Ya, silahkan aja. Yang penting kita jangan saling menjelekkan. Ini yang salah nih. Kalau udah saling menjelekkan ini. Ya, masuk ke ruangan saya tiba-tiba maki-maki.